Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Jikalau pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat dan semangat dan sukacita dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita memuji Dia Allah kita. Kita bawa segala penyembahan kita bagi Dia. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, betapa kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau sungguh luar biasa dan kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mau datang di hadapan-Mu, membawa segenap hati kami untuk kami menyembah-Mu, mengagungkan, meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, mulialah nama-Mu selalu. Urapi setiap kami Roh Kudus, jamah setiap hati kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir dan kuasa-Mu bekerja atas seluruh umat El Gibor. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang mulia, Engkau Bapa kami yang mulia Yesus. Puji
siap memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan sebab Dia selalu baik bagi kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Bersama-sama katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, Dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami datang padamu dengan hati bersyukur Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, kami semua akan bersorak-sorai Tuhan, bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Dia Allah kita luar biasa, amin. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Kami siap untuk Engkau bentuk dengan kebenaran firman. Urapi kami, taruh hati kami untuk kami mau taat akan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Apakah
saudara masih semangat menghadapi kehidupan ini? Saudara, hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Oleh karena itu kita harus menjaga dengan sebaik mungkin kehidupan ini. Saudara, kalau melihat apa yang terjadi di Jawa Timur hari-hari ini, saya begitu kaget ketika saya mendengar berita bahwa COVID-19 itu yang di Surabaya dan Sidoarjo melesat paling cepat di Indonesia. Itu luar biasa, saudara. Dokter-dokter sampai berpesan, saudara. Mereka mengatakan yang tidak mau pakai masker, silahkan. Dokter-dokter sudah berputus asa karena begitu banyak tenaga medis, perawat dan dokter yang meninggal karena tertular dengan wabah COVID-19. yang masih mau ke mall, yang masih suka ke mall, silahkan. Saudara yang ingin berdekatan dengan yang lain, tidak mau menjaga physical distancing, silahkan. Ayo bertanding. Siapa yang menang antara pasien dengan dokter atau perawat? Kalau kita tidak mau disiplin, maka akibatnya akan ditanggung sendiri. Saudara, hari-hari ini kita menghadapi yang namanya zaman yang baru, sistem yang baru. Dan baru-baru ini dimunculkan satu istilah yang namanya new normal. Apa itu new normal, saudara? Kalau zaman dulu normalnya nggak usah pakai masker. Kalau zaman dulu kita bertemu dengan orang, kita memberikan salam, saudara. Tapi saat ini normal yang sekarang adalah setiap kita keluar, saudara, setiap kita pergi keluar dari rumah, kita harus pakai masker. Dan kita harus mencuci tangan setiap saat. Itu normalnya, saudara. Dan kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Saudara, saya sampai capek kalau bertemu dengan orang. Mungkin saya waktu ke bank, saudara, saya melihat mereka berdekatan. Saya mengatakan jaga jarak. Karena ketua Bapes Bank beberapa waktu yang lalu datang ke tempat ini, saudara, memberikan pengarahan supaya kita mengarahkan kepada jemaat atau orang-orang di sekitar kita agar kita sungguh-sungguh menjalani hidup new normal, yaitu tetap kita berhidup berdampingan dengan COVID, saudara. Jadi new normal itu berdampingan dengan COVID, tapi tetap melakukan kegiatan seperti biasanya. Tetapi bedanya kita harus tetap memakai masker, kita harus menjaga jarak, kita harus mencuci tangan setiap saat, dan salamannya itu dirubah, saudara. Kalau dulu kita itu berjabat tangan, tapi sekarang kita hanya memberikan salam atau menaruh dadanya di tangan kanan di sebelah di dada, saudara. Itu juga pesan dari Ketua Sinode kita, Pak Bambang Yudo. Jadi saudara, kita sedang menghadapi yang namanya zaman sistem yang baru. Saudara, ini juga merupakan satu langkah, saudara, awal menuju sistem yang baru. Nantinya akan ada sistem yang namanya antikris. Jadi hari-hari ini kita dipersiapkan, saudara. Kita harus tahu bahwa kita ini ada di sistem yang baru. Kita harus berjaga-jaga, berjaga-jaga setiap saat. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Karena Tuhan Yesus sudah berpesan bahwa Dia akan datang dengan sangat cepat, lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka kita akan tertinggal. Saudara, belum lagi kita menghadapi imbas COVID-19, saudara, membawa perubahan sistem perdagangan, resesi ekonomi secara global. Siapa lagi yang bisa diandalkan, saudara, di dalam kehidupan ini? Tidak ada satu manusia pun yang bisa diandalkan kecuali Roh Kudus.
Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala segi kehidupan kita. Ada kata amin, saudara? Kita mau melihat firman Tuhannya apa yang menjadi petunjuk kita pada pagi hari ini. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya mengajak saudara juga membaca yang bahasa Inggrisnya. 2 Timotius 1 ayat 7 disebutkan dalam bahasa Inggrisnya, for God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Jadi Tuhan memberikan kita tidak memberikan kepada kita spirit of timidity, tetapi Tuhan memberikan kepada kita spirit of power, spirit of love, and spirit of self-discipline. Nanti kita akan membahas, saudara. Jadi kita perlu tahu bahwa Roh Kudus sedang bekerja di antara orang yang percaya. Ada dua hal yang bisa kita pelajari melalui apa yang kita sudah baca tadi, satu ayat. Yang pertama, hal yang pertama adalah sebab Allah tidak memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi hal yang pertama yang Tuhan mau, Roh Kudus mau dalam kehidupan kita adalah jangan takut. Bersama saya katakan jangan takut. Di sini dikatakan takut itu spirit of timidity. Artinya apa? Spirit of timidity adalah spirit kehilangan kepercayaan diri, kehilangan iman. Jadi dalam situasi saat ini, saudara, jangan sampai kita kehilangan iman. Jangan takut, saudara, karena Mazmur 56 ayat 11 dikatakan bahwa kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, saudara, semua ini adalah ulah manusia. Jadi jangan takut. Mungkin hari-hari ini kita takut mati, saudara. Takut apa yang biasanya kita takutkan, saudara? Takut mati. Karena kita melihat berjatuhan di sana sini, saudara, orang-orang kena COVID. Kita jangan mau kalah sama orang Madura, saudara. Orang Madura aja, mereka kalau soal nyawa mereka serahkan kepada Tuhan, terserah ya, kuasa kapanpun Tuhan mau ambil. Saudara, yang penting di sini adalah bahwa kita jangan mencobai Tuhan. Kita jangan takut, tapi kita jangan mencobai Tuhan. Saya punya seorang saudara perempuan, saudara, di Surabaya. Dia suka keluar, saudara. Dan kapan itu dia pergi kebaktian beribadah di gereja. Pada waktu itu memang gereja masih ada. Padahal kita waktu itu sudah ibadah online. Dan saya begitu kaget, dan semua saudara saya telepon kepada saya, gimana ini cara menghadapinya? Karena dia mengatakan, untuk apa kita takut? Kan ada Tuhan Yesus. Saudara, kalau ada bahaya di depan kita, tapi kita tidak mau menjaganya, itu sama aja dengan kita mencobai Tuhan, saudara. Jangan sampai kita mencobai Tuhan. Tuhan memberikan kita hidup dan kita harus menjaga dengan seksama, dengan bijaksana. Ada sebuah contoh, saudara. Ada seorang yang bangga, saudara. Dia bisa bermain dengan ular kobra yang begitu panjang, saudara. Dia bermain dan gak sengaja digigit sedikit tangannya. Dan dia masih bermain karena dia merasa bangga dilihat banyak orang. Dia merasa dia adalah seorang pawang ular yang cakap. Tetapi beberapa jam kemudian apa yang terjadi? Sakit.
kena racunnya ular. Dan beberapa waktu kemudian akhirnya meninggal. Saudara, itu yang namanya mencobai Tuhan. Kita udah tahu yang namanya bahaya di depan, kita harus hindari. Kalau memang kita nggak sengaja itu terjadi, itu semua sudah terserah Tuhan, saudara. Jadi kita tetap harus mempertahankan kehidupan kita. Jangan sampai kita berputus asa. Jangan sampai kita kehilangan iman. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan jangan takut sebab Tuhan Yesus menyertai kita. Dan jangan sedikit pun bimbang akan pertolongannya. Tuhan yang akan memegang tangan kanan kita, saudara, yang membawa kita kepada kemenangan. Kalau kita menyerahkan tangan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi yang penting adalah kita harus bergandengan dengan Tuhan. Makanya kita tidak takut. Dan takut apalagi, saudara, yang membuat iman kita seringkali luntur. Mungkin kita takut akan hidup ini. Besok mau makan apa ya? Bukan hanya saudara, kadang-kadang pun saya juga terpikir demikian, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kita hikmah. Firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit di udara aja Tuhan pelihara, saudara. Yang tidak berharga di mata manusia, tapi itu Tuhan pelihara. Apalagi kita, terlebih lagi kita, saudara. Kita ini berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus itu berharga di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka Dia yang memelihara kita, karena Dia yang memelihara kita. Jadi kita harus serahkan khawatir kita kepada Dia. Maka kita akan tenang, saudara. Bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu, kita tetap harus bekerja, saudara. Karena Dia yang sanggup memelihara kita. Itu poin yang pertama, saudara, yang kita lihat tadi di dalam ayat 2 Timotius 1 ayat 7. Poin yang kedua adalah kita harus mengandalkan Roh Kudus. Di sini dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Karena apa, saudara? Karena Roh Kudus itu memberikan kita spirit of power, memberikan kita kekuatan. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu kekuatan, tapi kita lihat dari bahasa Inggrisnya itu spirit of power, kekuatan, urapan, saudara. Urapan untuk menang atas setan, menang atas dosa, dan menyembuhkan yang sakit. Jadi urapan yang Tuhan berikan pada kita melalui Roh Kudus itu adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Mungkin hari-hari ini kita merasa khawatir, ya, karena seluruh dunia juga merasakan khawatir yang sama. Bagaimana dengan bisnis? Bagaimana dengan pekerjaanku? Mungkin ada yang sudah pekerjaannya tertutup, tetapi percayalah, saudara, di atas masih terbuka, saudara. Masih ada pintu yang terbuka. Mungkin iblis sudah memporak-porandakan ekonomi kita, kesehatan kita, tetapi percayalah dengan kuasa urapan Tuhan, maka kita bisa mengusir segala roh pencuri berkat, saudara. Kita harus mengusir, saudara.
Kemudian yang dosa kita harus minta ampun kepada Tuhan. Yang sakit kita juga bisa minta Tuhan sembuhkan oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudara, saya punya teman banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Mereka hari-hari ini menjerit semuanya, saudara. Karena mereka tidak punya penghasilan lain. Tetapi saya memuji beberapa hamba Tuhan, saudara, yang ada di sekitar saya. Mereka berusaha untuk mempertahankan hidup karena Tuhan memberikan hikmat pada mereka, saudara. Mereka bisa menjual, maaf kata, daging babi, saudara. Jadi mereka bekerja semalaman potong babi sendiri. Mereka bisa menjual bawang bombay, bisa menjual bawang putih, menjual aqua, menjual masker, dan segala yang bisa dijual. Yang penting halal, saudara. Jadi roh yang ada di dalam kita itu, saudara, sangat kuat. Andalkan Roh Kudus, karena Dia adalah Spirit of Power, urapannya dari Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, kemudian apalagi, saudara, Spirit apalagi yang Roh Kudus berikan? Spirit of love, yang membangkitkan kasih. Saudara, hari-hari ini kasih itu dingin. Di mana orang tuh tidak ada kasih. Walaupun terjadi sesuatu kepada sesamanya, mereka menganggap itu sudah biasa. Karena memang sudah difirmankan, saudara, bahwa akhir zaman ini kita menghadapi kasih yang dingin. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita punya kasih yang khusus untuk mengampuni. Hari-hari ini kita harus mengadakan pemberesan. Mungkin hubungan suami yang sudah rusak sedemikian lama dipulihkan kembali. Itu spirit of love. Hubungan orang tua anak yang sudah rusak dipulihkan kembali melalui pertemuan-pertemuan, karena kita hari-hari ini ketemu terus di rumah. Juga saudara-saudara yang satu dengan yang lain mungkin tidak akur. Hari-hari ini, saudara, dipulihkan. Semua hubungan yang rusak dipulihkan karena ada spirit of love. Amin, saudara. Nah, spirit of love itu juga untuk apa, saudara? Untuk melakukan kebajikan. Saudara, kita bisa berdoa untuk orang yang terhilang, mendoakan teman-teman kita, saudara, mendoakan bangsa, negara, kota Sidoarjo ini, saudara, perlu didoakan pemimpin-pemimpinnya. Saya setiap hari berdoa untuk pemimpin kota, pemimpin negara, pemerintah dari pusat sampai daerah, untuk jemaat El Gibor, untuk teman-teman hamba Tuhan, untuk saudara-saudara. Jadi kita harus punya waktu untuk mendoakan mereka. Saudara, spirit of love itu membuat kita juga rela untuk membantu orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Saudara perlu ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu gereja sudah melakukan membantu beras kepada keluarga-keluarga yang terdampak COVID-19 di kelurahan maupun di RT. Hampir seluruh keluarga di RT kita bantu, saudara. Kita mau menunjukkan kasih kepada mereka. Saudara, kita juga mau menunjukkan kasih kepada saudara-saudara seiman kita. Saya punya seorang sahabat, saudara, di Surabaya, seorang hamba Tuhan. Di Surabaya dia menjual empek-empek, saudara. Jadi bolak-balik saya desain gambar empek-empeknya, saudara. Padahal rumahnya di Surabaya. Saya kalau mau ngambil itu ke Surabaya, saudara. Tetapi karena kasih yang timbul dari hati saya yang oleh Roh Kudus, maka saya pesan hamba Tuhan ini.
Bahkan saya bantu share ke grup-grup yang lain supaya mereka juga ikut membeli. Jadi itulah Holy Spirit, Roh Kudus yang membuat kita melakukan tindakan kasih, yang membangkitkan kasih. Karena hari-hari ini saudara tidak ada kasih. Kasih itu sudah sangat langka. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus, maka kasih itu bisa dihidupkan kembali dalam kehidupan kita. Spirit apalagi saudara yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita? Kita harus andalkan Roh Kudus karena Roh Kudus memberikan kita spirit of self-discipline. Kalau di sini ketertiban bahasa Indonesianya, tapi di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, yaitu spirit of self-discipline. Artinya apa? Spirit untuk hidup tertib. Nah saudara, ini yang tidak semua orang Kristen bisa hidup seperti ini. Banyak orang Kristen hidup seenaknya. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka mau atau tidak mau pasti kita suka untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau nggak baca firman satu hari, itu rasanya seperti berhutang, saudara. Jadi kita harus punya spirit yang tertib, saudara. Kita harus tertib berdoa. Jangan bangun tidur langsung melakukan yang lain, saudara. Tetapi kita harus disiplin untuk berdoa. Jadi orang Kristen itu self-disiplinnya apa, saudara? Doa, firman Tuhan, dan kelakuannya, saudara. Jadi tertib dalam segala perkara. Saudara tentu sudah tahu seorang hamba Tuhan yang bernama Benny Hinn. Baru-baru ini dia mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa keputusan sudah dibuat di surga, bahwa kedatangan Tuhan Yesus jauh lebih dekat daripada yang kita percayai. Mungkin saudara percayai 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, atau mungkin 5 tahun lagi. Saudara, ini adalah awal daripada sistem antikris. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kita sudah masuk ke dalam 3,5 tahun pertama. Saya tidak mau membahas itu, saudara. Saudara berdoa. Jesus is coming. Yesus sedang datang, saudara. Yesus sedang datang menjemput saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, kita harus mengejar segala ketinggalan kita yang dulu, saudara. Mungkin dulu kita yang malas untuk baca firman Tuhan, berdoa aja asal-asalan. Benny Hinn mengatakan selama 3 tahun ini saya mengejar ketinggalan yang kurang berhubungan dengan Tuhan, yang kurang mengenal Tuhan. Maka kita mau mengenal Dia lebih lagi, karena Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang mengenal Dia, yang Yesus mengenal Dia juga. Jadi Yesus harus kenal kita dan kita kenal Yesus. Jadi bukan hanya kita yang kenal Yesus, tapi Yesus harus kenal kita. Jadi kita harus tertib hidup benar, melakukan kebenaran. Jadi bukan hanya doa, bukan hanya baca firman atau ngomong tok, saudara, ngomong doang. Tetapi inilah saatnya, saudara, kita harus tertib melakukan hidup benar. Jadi ada 2 hal, saudara, pada pagi hari ini yang kita renungkan, yaitu melalui Roh Kudus. Hari ini adalah hari Pentakosta, saudara. Oleh karena itu andalkan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Dengan jalan saudara, jangan takut. Karena kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan takut menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang kita takut. Tuhan dan wibawa
Kemudian apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memberikan kepada kita spirit of power, spirit of love, and spirit of disiplin. Itulah yang kita renungkan pagi hari ini. Firman Tuhan singkat, tetapi biarlah pesan ini membuat kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat El Gibor. Biarlah firman Tuhan ini termeterai dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami tidak terjaga-jaga untuk kehidupan kami. Kami selama ini teledor ya Tuhan Yesus. Tetapi pada pagi hari ini kami mohon Kau ampuni segala keteledoran kami. Ampuni segala kegagalan kami. Ampuni segala ketidakbisaan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya darah-Mu yang kudus itu menguduskan kami, menyucikan hati kami. Roh-Mu yang kudus itu Bapa membangkitkan Tuhan Yesus semangat urapan yang baru, membangkitkan kasih dan ketertiban di dalam kehidupan ini. Memberkati setiap jemaat El Gibor, jangan ada satu pun yang terlewatkan ya Bapa. Engkau yang menjaga kehidupan kami Tuhan Yesus, karena Engkau yang pelihara kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah yang hidup. Semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Kita bawa syukur kita pada Dia Yesus Tuhan Allah kita yang ajaib. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, Di setiap langkahku di setiap langkahku ku memuji. sekali lagi ku bersyukur sebab Tuhan kita baik, sebab Allah kita baik. Sebab kasih Sungguh kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkah di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji. Katakan ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Amin. Terpujilah nama-Mu, di mana kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Bersama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Saya merasakan kehadiran saudara di sini semua. Meskipun jarak kita jauh, tetapi hati kita saling berdekatan. Amin, saudara. Amin. Kita akan akhiri pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa tidak lama lagi kita akan bersama-sama lagi berkumpul bersama untuk meninggikan Allah di atas segala Allah. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita akan berdoa. Mari, saya undang saudara pagi berdiri, arahkan hatimu, pandang wajah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku, ya Tuhanku.
Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Amin. Engkaulah Bapa kami yang baik, Amin. Juru Selamat kami yang hidup, Amin. yang sudah menganugerahkan karya keselamatan itu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan umat-Mu pagi hari ini ke dalam tangan. Mbak sudah kasih Tuhan kedua tangan dan terimalah berkat. Kurilah Tuhan memberkati engkau. Amin. Dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati.